Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Teriring doa untuk semua jamaah yang sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehat wa afiyah, fi ta'atillah istiqamah sampai ajal menjemput dalam keadaan husnul khatimah. Merujuk kepada salah satu kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan tentang keadaan-keadaan orang yang hendak mati, yang proses sakaratul maut atau setelah mati, serta urusan-urusan akhirat, karya Syekh Muhammad ibnu Ahmad ibnu Fawrah Al-Qurtubi, yang terkenal Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, di antara 10 kitab akidah yang fenomenal di tingkat internasional. Babul mu'mini yamutu bi'irqil jabin, bab tentang seorang mukmin atau mukminah, apalagi soleh atau solehah, kebiasaan mati husnul khotimah ditandai dengan tanda-tanda yang melekat pada badannya. Saya ulangi lagi, tanda-tanda husnul khotimah yang melekat pada badan jenazah, bi'irqil jabin, dengan keluarnya keringat atau basah pada keningnya. Riwayat Ibnu Majah radhiyallahu rahimahullahu taala an Buraidata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min, seorang mukmin itu yamutu, biasanya mati, bi'irqil jabini, dengan keringat atau basah pada jabhah, keningnya. Kalau bahasa Inggrisnya apa ini? The batok atau apa itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Hadis ini pula diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadza haditsun hasan, hadis yang bagus. Diriwayatkan yang kedua dengan sanad Sayyiduna Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urqubu lil maiti, perhatikan, awasi kalau ada orang mati, inda mautihi, ketika proses kematiannya, salasan, 3 perkara. Apa 3 perkara yang mesti kita perhatikan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, in rosyaha jabinuhu, jika keningnya berkeringat atau basah. Yang kedua, wadharifat ainahu, ngalir, berlinang matanya. Yang ketiga, wantashara min kharah, lubang hidungnya anget seperti keluar ada udara. Ada yang mengartikan membesar sedikit hidungnya. Fahiya rahmatun minallahi qad nazalat bihi, itu berarti rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala telah turun kepadanya. Artinya husnul khotimah. Wa in ghatta, kebalikannya, wa in ghatta, jika ternyata mendengkur, ghatital bakril makhnuqi, seperti dengkurannya unta yang tercekik lehernya. Atau yang kedua, wa khamida launuhu, padam, suram, remeng-remeng wajah, wazbadda syidqahu, atau keluar buih dari kedua ujung mulutnya, wal iyadzubillah, fahuwa adabun minallahi ta'ala, itu berarti adab dari Allah subhanahu wa ta'ala, qad halla bihi, telah ia alami. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini secuil daripada tanda-tanda husnul khotimah yang nampak atau zahir pada fisik seorang jenazah. Lalu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sekelas sahabat Rasul radhiyallahu anhu, berkata, mengapa salah satu tanda husnul khotimah kok ada keringat atau basah pada keningnya? Itu prosesnya piye atau kaifiyahnya bagaimana? Beliau berkata, sesungguhnya, saya artikan saja, sesungguhnya orang mukmin masih tersisa sebagian dosa ketika hendak menghadap Allah.
Lalu dengan dosa itulah dibikin dahsyat oleh Allah kesakitan saat sakaratul maut sehingga keluar keringatnya. Dengan keringat itu sudah habis dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua, wa qala ba'dul ulama, sebagian alim ulama berkata, keringatnya orang yang mukmin apalagi soleh atau solehah tanda husnul khotimah tak lain tak bukan adalah karena hayaan min rabbi, rasa malu yang luar biasa ketika hendak menghadap Allah ternyata ada layar lebar. Ada layar lebar apa? Amal-amal yang sudah diamalkan selama hidup itu ada layar lebarnya, ditinggali, dilihat jelas oleh orang yang tengah sakaratul maut, malu menghadap Allah dengan dosa-dosanya sehingga keluar keringat. Dan kata Ibnu Mas'ud serta sebagian tabi'in berkata, laisa min waliyin wala siddiqin wala birrin illa wa huwa mustahyin min rabbi. Ora ono wali dan tidak ada hati maupun zahir yang jujur, juga tidak ada orang yang baik kecuali selalu punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat sakaratul maut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian cuilan hadis yang lain, tanda-tanda husnul khotimah itu seperti apa dalam ilmu akidah? Kita sering berdoa dengan doa di ayat awal-awal daripada surah Al-Imran. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka afwan. Rabbana hablana min ladunka rahmah. Ada Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau condongkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri hidayah iman Islam kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, berikanlah kepada kami dari sisimu, ladunmu ya Allah, rahmah, kasih sayang. Maknanya apa? Ternyata dalam kitab At-Tadhkirah dan diceritakan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan beberapa alim ulama meriwayatkan hal yang sama. Apa itu? Orang mukmin atau mukminah tengah mempertahankan iman Islamnya saat sakaratul maut, bukan hanya dihadiri oleh malaikat Israel maupun malaikat-malaikat yang lain. Pasti kita nanti Bapak Ibu nyuwun sewu dihadiri pula nyuwun sewu setan-setan, nampak ala sifati abihi, kemudian nampak pula ala sifati ummihi, nampak pula ala sifati ikhwatihi, nampak pula ala sifati julasaihi. Dalam hadis At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa orang yang tengah sakaratul maut akan hadir setan, mirip wajah, karakternya, cara ngomongnya pun mirip dengan ayah orang yang calon mati. Jika hati orang mukmin tersebut, mukminah tersebut tidak dijaga oleh Allah, maka apa yang terjadi? Setan yang nampak bapak tersebut bilang, wahai bunayya, anakku, sesungguhnya dulu sampai sekarang aku cinta dan sayang kepadamu. Aku sudah mati duluan daripada kamu. Ternyata pengalaman yang lebih awal, yaitu saya, Yahudi adalah agama yang terbaik, khairul adyan. Jangan peluk Islam, rubahlah dengan Yahudi wahai anakku, agar mati dalam keadaan Yahudi. Jika orang mukmin itu tertolong oleh Allah dengan doanya wahab lana min ladunka rahmah, maka terusir itu pula setan. Ternyata tidak cukup satu setan. Setan datang lagi, muncul seperti ibu kandungnya, mirip sekali. Kemudian mengajak, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, sungguh perutku adalah tempat kediamanmu dulu, asiku minumanmu, maaf, di antara kedua pahaku adalah tempat keluarmu. Aku sayang sekali, ternyata aku lebih dulu mati daripada engkau. Nasrani adalah agama yang terbaik. Matilah ala Nasrani wahai anakku, kata setan yang wujud ibunya. Lagi-lagi ketika mental dengan izin Allah, muncul setan yang berikutnya, nampak seperti saudara-saudari kandungnya,
Muncul lagi ngajak apa? Kemusyrikan. Muncul berikutnya teman-temannya. Ngajak apa? Bukan ngajak apa-apa kecuali memuji kebaikannya, keilmuannya, jabatannya, dan segala hal. Sehingga minimal menghadap Allah dalam keadaan punya rasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah selembut godaan setan sampai sakratul maut. Lah, makna wahablana min ladunka rahmah itu adalah dipertahankan iman Islamnya oleh Allah dengan apa? Kata para alim ulama, datang malaikat-malaikat rahmah, datang malaikat Jibril, mengusir fayatrudu asyayatin, mengusir syaitan, sehingga orang tersebut, orang yang sakratul maut, yatabassam, tersenyum. Lah, jika ada orang yang tengah sakratul maut mati dalam keadaan tersenyum, tak lain tak bukan tertolong iman Islamnya, melihat menamakan malaikat Jibril, malaikat rahmat, mengusir setan-setan yang dulunya sebelumnya berwujud atau menjelma orang tuanya, saudara-saudarinya, atau teman akrabnya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu jemaah atau cukup? 5 daqaik. Oke. Bab berikutnya, babun minhu fi khuruj nafsil mu'min wal kafir, tentang keluarnya rohnya orang mukmin dan orang kafir. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna nafsal mu'mini tukhriju rashhan, sesungguhnya rohnya orang mukmin dikeluarkan dalam keadaan mengeluarkan hirqan. Rashhan itu adalah cairan atau keringat. Wa inna nafsal kafir, sedangkan ruhnya orang kafir, naudzubillah min dzalik, tasilu kama tusalu nafsul himar, ditarik sebagaimana tarikannya jiwanya atau ruhnya keledai. Wa innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin la ya'malul khati'ata, tetap namanya orang mukmin pernah beramal kesalahan. Fayushaddadu alaihi indal mauti, itulah kenapa saat sakaratul maut sebagian mukminin dibikin dahsyat kesakitan saat sakaratul maut. Untuk apa? Liyukaffira biha anhu, supaya Allah mengkafaratinya, supaya Allah menghapus dosanya dengan rasa sakit saat sakaratul maut. Wa innal kafira, sesungguhnya orang kafir, layak malul hasanata, tetap banyak yang beramal baik orang kafir. Fayusahalu alaihi indal mauti, maka orang kafir kok nampak mudah matine, liyujza biha, itu balasan akhir untuk kebaikannya di dunia dan tidak ada di akhirat. Hadis riwayat Abu Naim dan Ibnu Majah rahimahullah taala. Makanya jamaah, jika ada orang mukmin nampak soleh atau solihah, kemudian kesakitan saat sakaratul maut, kita tidak boleh semena-mena menuduh mungkin kualat karo aku wong itu, tidak bisa. Dikarenakan Rasul menyampaikan justru boleh jadi orang itu dihapus sehapus-hapusnya dosanya di hadapan Allah, supaya menghadap Allah walaisa alaihi khati'ah, kata Nabi di hadis yang lain, supaya tidak ada dosa sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih Sayyidina Aisyah terakhir pernah berikrar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu labaina haqinati wa dhaqinati, sungguh kepala Rasulullah saat sakaratul maut Nabi itu berada di antara dadaku dan perutku, kata Siti Aisyah. Fala akrahu syiddatal mauti li ahadin abadan ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak akan pernah mencemooh, menghina, membenci sakitnya sakaratul maut seorang pun setelah aku melihat dahsyatnya sakitnya sakaratul maut yang dialami kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, jika sekelas Nabi merasakan sakaratul maut yang amat dahsyat, kok ada selain Nabi merasakan yang lain, maka tidak perlu dicemooh, justru mungkin mengangkat derajat surganya. Yang kedua, menghapus dosa-dosanya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita semuanya suatu saat dalam keadaan husnul khatimah bi barakatil Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.